Tujuannya apa? Untuk memframing, menggiring opini, membuat narasi seolah-olah dia dizolimi. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk pendukungnya, pemujanya, ini biar berkoar-koar, teriak terzolimi, dan menuntut kepada pemerintah Singapura untuk bertanggung jawab atas kejadian memalukan ini. Ya emang bikin malu sih ya, tapi yang mau gimana lagi, kita harus menerima kenyataan itu. Tapi si Somad ini pun nggak merasa bersalah. Dengan sombongnya dia mengeluarkan statement yang menjijikkan menurut saya. Dia bilang kalau Singapura ini adalah negara yang sombong, negara kecil yang sombong. Kemudian kalau misalkan kita se-Indonesia kencing rame-rame, mereka akan tenggelam. Sangat nggak mencerminkan seorang penceramah sama sekali. Ini yang cukup memalukan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datang dari Abdul Somad. Kita semua udah tahu ya, kemarin ada berita yang cukup memalukan, di mana si Abdul Somad ini harus ditolak masuk ke Singapura. Ya kenapa saya bilang memalukan? Ya kita wajib malu. Malu bukan karena kita punya warga negara yang ditolak masuk ke sana, tapi malu karena alasannya itu loh. Malu karena alasannya dia ditolak dengan alasan mendukung ekstremisme. Dan malu sekali lagi, kita punya warga negara yang justru nggak punya malu. Dan di kondisi seperti ini, si Somad pun playing victim. Dia mengupload foto dan video yang menggambarkan dia ada di ruangan berukuran 1x2 meter yang katanya mirip penjara, ada jeruji besinya. Padahal ya, kalau kita melihat ukuran 1x2, ini kan sudah mirip dengan kuburan. Untung aja dia di situ sendirian. Kalau tiba-tiba misalkan ada datang kemudian nanya, "Man robuka," kan gawat. Tapi ternyata setelah bergulir satu hari, kemudian muncul video bahwa sebetulnya si Somad ini berbohong. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nah, ternyata ruangannya nggak sesempit itu. Ternyata ruangannya luas, seperti yang kalian lihat tadi ya. Jadi ruangan itu pinter-pinternya Somad aja ngambil gambarnya seolah-olah ruangan ini sempit ukuran 1x2. Tujuannya apa? Untuk memframing, menggiring opini, membuat narasi seolah-olah dia dizolimi. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk pendukungnya, pemujanya, ini biar berkoar-koar, teriak terzolimi, dan menuntut kepada pemerintah Singapura untuk bertanggung jawab atas kejadian memalukan ini. Ya emang bikin malu sih ya, tapi yang mau gimana lagi, kita harus menerima kenyataan itu. Tapi si Somad ini pun nggak merasa bersalah. Dengan sombongnya dia mengeluarkan statement yang menjijikkan menurut saya. Dia bilang kalau Singapura ini adalah negara yang sombong, negara kecil yang sombong. Kemudian kalau misalkan kita se-Indonesia kencing rame-rame, mereka akan tenggelam. Sangat nggak mencerminkan seorang penceramah sama sekali. Ini yang cukup memalukan buat saya. Lalu kemudian, setelah Somad menggiring opini ini, menframing bahwa dia dizolimi, pendukungnya, pemujanya, semakin koar-koar bahwa merasa ini adalah sebuah kezoliman kepada ulama. Wibawa bangsa dibawa-bawa, harga diri. Padahal Somad ini nggak mewakili siapapun. Dia datang ke sana tujuannya berlibur katanya. Nggak mewakili pejabat pemerintah, bukan seorang diplomat. Dia hanya seorang penceramah. Tapi di framing bahwa seolah-olah ini adalah kezaliman. Kemudian bahwa ini adalah penghinaan kepada umat Islam di Indonesia. Somad nggak mewakili sama sekali umat Islam di Indonesia. Dia hanya mewakili segelintir umat. Kemudian belum lagi pendukungnya ini menganggap bahwa pemerintah Indonesia ada di balik kejadian ini. Mereka menganggap ada operasi intelijen lah yang berusaha mencegal untuk
Somad datang ke sana dan lain sebagainya, menuduh bahwa Singapura ini adalah negara yang Islamofobia, kemudian Israelnya ASEAN. Padahal Somad ini, dia ini terkena not to land notice, yang artinya pencekalan. Tapi di framing seolah-olah dia ini dideportasi. Padahal, ya mungkin nggak tahu ya, entah si Somad ini yang memang gagal paham dengan arti deportasi, atau memang dia sengaja memframing ini seolah-olah dia ini dideportasi untuk memicu kegaduhan. Takutnya dengan kejadian ini, umat Islam yang ada di sini, yang terprovokasi oleh ucapan si Somad, mereka justru akan membuat gaduh di sini. Demo lah di kedubes Singapura yang ada di Jakarta, kemudian memboikot produk-produk Singapura dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan justru menimbulkan kekacauan, dan justru ini yang akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara Indonesia dan Singapura. Padahal deportasi ini adalah seseorang yang sudah ada di dalam suatu negara, kemudian diusir keluar, disuruh pulang, itu namanya deportasi. Nah, Somad kan beda. Dia ini belum masuk, sudah keluar. Itu namanya ejakulasi, Mat. Bahkan ketika kemarin untuk pertama kalinya TV1 meminta klarifikasi Somad, mewawancara dia untuk menceritakan kronologi kejadiannya bagaimana, saya sempat mengikuti itu. Saya melihat tapi nggak di TV langsung. Saya lihat di channel YouTube-nya. Di sana berbagai macam komentar, ada ribuan komentar para pendukungnya, para pemujanya yang menghujat habis-habisan pemerintah Singapura. Dan tentu saja komentar mereka ini sangat amat gak bermutu, menunjukkan kualitas isi otaknya. Dan di sana saya kemudian mencoba melempar komentar yang receh menurut saya. Saya cuma mengomentari di sana bahwa radikal. Cuman itu aja. Apa yang terjadi sudah bisa ditebak. Saya dihujat habis-habisan, dibilang kafir, kemudian dibilang saya ini menghina ulama, kemudian saya disumpahin kualat, masuk neraka dan sebagainya. Yaitu narasi yang mereka gaungkan selama ini, yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Lalu kemudian yang lebih konyol lagi, komentar dari seorang anggota dewan yang terhormat, yaitu Fadlizon dari Partai Gerindra. Dia mengatakan bahwa ini adalah penghinaan kepada seorang Abdul Somad, penghinaan kepada bangsa negara Indonesia. Karena apa? Karena Somad dinilai adalah WNI terhormat, dan dia adalah seorang ulama dan intelektual. Ya itu kan terhormat menurut kamu, menurut kita, apalagi menurut warga Singapura. Belum tentu. Apalagi mereka ini punya hak untuk menolak atau menyeleksi siapa saja warga atau warga negara asing yang masuk ke negara mereka. Dan mereka punya hak untuk itu. Dan mereka juga punya hak untuk memberikan alasan atau tidak. Nah ini lucu, seorang anggota dewan yang ketika si Abdul Somad ini berusaha memecah belah bangsa dengan mengatakan bahwa ada jin kafir di salib, dia nggak berkomentar apa-apa. Tapi giliran seperti ini, dia baru berkomentar. Nah, sekarang saya tanya balik ke Fadlizon. Anda yang merasa sebagai anggota dewan yang terhormat, ini terhormat menurut Anda ya, kemudian Anda datang ke rumah saya punya hak dong untuk menerima Anda atau tidak. Terserah Anda bilang, saya ini anggota dewan terhormat, bodoh amat, ini rumah saya. Saya berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak masuk ke rumah saya. Sama halnya dengan Singapura. Singapura juga bebas. Itu ketentuan mereka dari imigrasi sendiri. Dan yang ditolak masuk ke suatu negara itu nggak cuma Abdul Somad, nggak usah lebay. Masih banyak. Bahkan di Singapura, di Malaysia apalagi. Di negara-negara lain, bahkan dulu Gatot Nurmantio juga pernah ditolak masuk ke Amerika. Banyak, jadi nggak usah lebay, ini biasa aja. Dan Somad bukan siapa-siapa, dia cuma warga negara Indonesia biasa yang kemarin berlibur ke sana. Nah kemudian sebetulnya dari pemerintah Singapura, mereka ini
nggak mau menanggapi ini, karena ini dianggap masalah biasa. Tapi karena komentar terus bermunculan, kemudian juga dari Kedubes RI yang ada di Singapura, yaitu Pak Suryo Pratomo, menyurati kepada mereka, akhirnya mereka merasa perlu untuk memberikan klarifikasi. Kenapa mereka menolak Abdul Somad? Kenapa Somad diberikan not to land notice atau pelarangan pencekalan, dia nggak boleh masuk ke Singapura? Ternyata Somad ini masuk dalam daftar hitam. Dia dibilang adalah pendukung ekstremis, kemudian pendukung segregasi. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, segregasi itu apa sih? Segregasi ini sebetulnya adalah rasisme, tapi lebih terstruktur begitu, lebih secara konstitusional. Jadi misalkan ada pemisahan, misalkan nih, ini toilet khusus warga kulit putih, ini toilet khusus warga kulit hitam. Nah, itu namanya segregasi. Rasisme secara konstitusional dan secara terstruktur. Nah, kenapa kok pemerintah Singapura kemudian menyimpulkan seperti itu? Ini karena ceramah-ceramah Somad yang selama ini terlalu tendensius. Kenapa dia dibilang pendukung ekstremisme? Karena dia menghalalkan bom bunuh diri yang berkaitan dengan perang Israel dan Palestina. Kemudian kenapa dia dibilang segregasi? Karena dia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir dan semua orang non-muslim itu adalah kafir. Pemerintah Singapura terus terang nggak mau menerima tamu yang sekiranya nanti berpotensi memecah belah bangsa di Singapura. Karena Singapura adalah negara yang multiras, multi agama, tidak ingin negaranya rusuh gara-gara urusan agama. Langkah tegas ini yang perlu diambil contoh terutama untuk pemerintah Indonesia. Lalu selanjutnya, setelah kejadian ini, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia? Nah, sekarang ini sudah saatnya. Kalau kemarin ada wacana sertifikasi penceramah, sudah saatnya sekarang dilakukan. Kalau misalkan MUI tidak mau melakukan itu, sudah saatnya Kementerian Agama mengambil alih itu. Bahkan bukan hanya penceramah agama dari satu agama, bahkan seluruh agama penceramahnya harus disertifikasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan yang berpotensi menimbulkan perpecahan seperti ini. Seperti yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad. Karena apa? Kalau misalkan ini sampai terdengar oleh duta besar negara-negara lain yang ada di Indonesia, kemungkinan para penceramah-penceramah ini nanti juga akan dicekal di negara-negara lain. Tidak hanya di Singapura, yang rugi mereka sendiri. Dan nama baik Indonesia dipertaruhkan di sini karena itu warga negara Indonesia. Makanya mumpung sebelum ini terjadi, saya mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk melakukan sertifikasi kepada penceramah. Yang kira-kira ceramahnya ini radikal, cenderung kepada perpecahan seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad. Meskipun itu ada di dalam kitab, jangan dikasih sertifikasi, jangan kasih panggung. Sudah saatnya sekarang. Ini langkah tegas yang harus diambil pemerintah Indonesia. Saya yakin pemerintah Jokowi mampu melakukan itu. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita minum kopinya sama-sama. Saya Pak Dimas. Salam damai untuk Indonesia.